kita isi dengan 20. Nah, min periode ini ibaratnya berapa dalam sih pengamatan data ini. Nah, pengamatannya misalkan 20 data seperti itu ya. Nah, lanjut kita berikan indeksnya. Indeksnya akan kita ambil adalah happiness score. Kita copy saja happiness score-nya. Nah, titik ABS ya seperti ini ya, atau si ABS ini itu untuk outputnya itu nanti biar bentuknya itu data numerik seperti itu ya. Jadi hasil yang keluar itu berupa sebuah angka nantinya dengan menggunakan ABS ini. Lalu kita berikan lagi titik, kita akan mensortingnya, sort value-nya. Nah, kita akan mensortnya itu adalah ascending ya, seperti ini ya. Nah, sama dengan false. Kita shift enter. Nah, maka tampilannya seperti ini ya. Nah, di sini yang peringkat 1 yang correlationnya paling tinggi adalah happiness score. Nah, ini merupakan paling tinggi tetapi tidak kita butuhkan ya, seperti itu ya, karena ini bukan merupakan sebuah faktor. Lalu di sini ada happiness rank yang merupakan paling tinggi. Nah, happiness rank juga dia bukan merupakan sebuah faktor. Lalu di sini ada ekonomi GPG per kapita. Nah, ini dia. Berarti yang merupakan sebuah faktor yang paling tinggi adalah ekonomi ya. Nah, berarti kita akan menetapkan si ekonomi ini sebagai data yang akan kita training dan akan kita tes nantinya ya. Oke. Kita langsung saja, tapi sebelumnya coba kita lihat dulu analisa dari data kedua ini. Nah, di sini coba kita tulis df, kita panggil misalkan si happiness score ini, kita berikan describe. Nah, kita dapat melihatnya di sini describe-nya ya, seperti itu ya. Oke, lalu coba kita akan mendescribe lagi, mendescribe data si ekonominya. Kita copy ekonomi per kapitanya. Kita shift enter. Nah, di sini kita dapat data-datanya, yaitu jumlah account-nya segini, rata-rata segini, minimal segini, dan maksimal segini, seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat linear regression ya, sama seperti yang ini. Nah, kalau dilihat dari sini kita harus membuat data X training, X test, Y trace, dan Y test seperti itu ya. Oke, langsung saja kita buat. Tetapi di sini kita harus menentukan dulu nih untuk variabel X dan variabel Y-nya. Kita tentukan variabel X-nya dulu ya di sini ya. Kita buat variabel X-nya adalah df ya pastinya. Nah, kita lihat di sini kita dapat mengcopy pastenya juga ya. Kita berikan ilog seperti ini. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu ya si ekonomi per GPG ini dia merupakan indeks berapa? Yaitu kan 0, 1, 2, 3. Nah, berarti 3 ya. Kita tulis di sini adalah 3 sampai 4 saja seperti ini ya. Oke, kita shift enter coba ya. Kita tampilkan X. Nah, maka datanya akan muncul seperti ini ya. Oke. Selanjutnya untuk data yang Y sama dengan df.ilog. Nah, kita lihat lagi untuk si happiness score-nya ini dia termasuk ke dalam indeks keberapa? 0, 1, 2. Berarti ya 2 ya. Nah, di sini kita tulis 2.3 seperti ini ya, titik values seperti ini. Kita shift enter dan coba kita tampilkan Y-nya. Oke, jadi Y-nya seperti ini ya. Kenapa si ekonomi GPG per kapita ditaruh di X dan si happiness score ditaruh Y? Ayo jawab. Oke, jadi kenapa ditaruh di X di sini? Dikarenakan si ekonomi ini yang akan mempengaruhi si happiness score ya.
Nah, berarti yang akan mempengaruhi itu disebut dengan independen. Nah, berarti independen itu adalah variabel X seperti itu ya. Dan happiness score itu kan variabel dependen ya, atau variabel yang dipengaruhi. Nah, variabel yang dependen adalah Y seperti itu ya. Paham? Oke. Nah, sekarang kita tinggal buat si X-train, X-test. Nah, ininya kita dapat kopikan saja. Jadi tidak makan waktu ya. Kita shift enter. Nah, coba kita jalankan X-train. Apakah sudah berjalan ya, seperti itu ya. Nah, sudah dapat ya data-datanya ya. Apabila kita tes, apa sudah jalan? Oke, berarti dapat disimpulkan bahwa data-data ini sudah bisa ya, sudah bisa digunakan untuk train testnya juga ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan suruh si mesinnya itu untuk belajar data yang sudah kita pisahkan seperti itu ya. Nah, di sini dapat kita copy. Di sini coba kita pastekan, kita shift enter. Oke. Nah, si mesin menyatakan bahwa dia sudah belajar nih tentang data-data yang sudah diberikan. Oke, sekarang tinggal kita buat visualisasinya. Nah, di sini kita dapat kopikan saja dan kita masukkan di sini. Oke, kita ganti label dan titelnya saja ya. Di sini ganti dengan happiness score. Score vs ekonomi ya. Seperti ini ya. Lalu kita tulis di sini, kita copy. Untuk X labelnya adalah, untuk Y labelnya adalah happiness score, dan untuk X labelnya adalah si ekonomi seperti itu ya. Oke, kita shift enter. Nah, data-datanya akan muncul seperti ini ya. Nah, di sini sudah muncul data prediksinya. Apabila kalau misalkan ada suatu data baru yang jumlah ekonominya itu atau poin ekonominya ada, misalkan ada 1, nah maka perkiraan untuk happiness score-nya adalah 5,5 lah seperti itu ya. Nah, ketika ada ekonominya itu gede 1,7, nah berarti poinnya itu bisa mendapatkan 7 seperti itu ya. Jadi kita dapat memprediksikan datanya seperti itu ya. Oke, lalu untuk data yang tes bagaimana? Kita kopikan saja yang ini ya, copy. Kita pastekan di sini, tapi di sini kita copy, kita pastekan di sini. Nah, kita shift enter. Nah, ini dia ya. Ini untuk data tesnya dan ini untuk data prediksinya ya. Nah, untuk data tesnya seperti ini ya. Oke. Nah, jadi kita dapat memprediksikan kira-kira mau pakai data yang ini atau yang data yang ini ya, seperti itu ya. Oke, kita save. Dan di sini coba kita ubah namanya. Kita ubah namanya jadi project analisa kebahagiaan seperti ini ya. Kita rename. Oke, sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.